Dia mau makan berapa banyak pun, dia tuh tetap lapar terus, lapar lagi. Dan pada akhirnya dia pun meninggal karena dia memakan dirinya sendiri sampai habis dan akhirnya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sober, welcome back to Soberia. Oke, Demeter. Kali ini aku bakal ngebahas lagi nih tentang salah satu dewa Yunani yang masuk ke dalam 12 dewa Olympus. Dia adalah Demeter. Sebenarnya nih guys, dia tuh seorang dewi. Karena dia adalah perempuan dalam mitologi Yunani, Demeter merupakan dewi pertanian dan kesuburan. Demeter mengendalikan panen, kesuburan tanah, musim dilambangkan dengan horai dan gandum. Demeter biasanya digambarkan mengendarai kereta perang dan sering diasosiasikan atau dikelompokkan dengan unsur-unsur pertanian termasuk buah, bunga, dan bulir-bulir gandum. Dia juga kadang-kadang digambarkan bersama dengan putrinya Persephone. Demeter biasanya tidak digambarkan bersama pasangan pria. Demeter merupakan putri dari Cronus dan Rhea. Setelah lahir nih, Demeter dan saudara-saudaranya ditelan oleh Kronos, yang takut jika suatu saat nanti tahtanya akan digulingkan oleh anak-anaknya. Anak-anak Kronos akhirnya diselamatkan oleh Zeus. Oh iya, Demeter juga dikatakan menggantikan Hades untuk tinggal di Olympus loh. Kok bisa ya menggantikan Hades? Kenapa ya kira-kira? Nah, karena Hades tuh udah ditunjuk buat jadi pemimpin di dunia bawah, maka dia tuh kayak sering banget loh hidup di sana. Jadi jarang dia buat hidup di Gunung Olympus sama dewa-dewa lainnya. Demeter adalah dewi yang mengajari manusia bercocok tanam sehingga manusia meninggalkan cara hidup berburu dan meramunya menjadi bercocok tanam. Rambut Demeter melambangkan bulir-bulir gandum yang merupakan simbolnya. Demeter juga digambarkan mengenakan baju polos, mahkota berbentuk lingkaran yang dikenakan oleh para dewi. Demeter juga bisa dikatakan sebagai dewi yang cantik loh guys. Dari kecantikannya, dia tuh jadi kayak buat rebutan para dewa gitu loh. Cerita yang pertama datang dari penguasa lautan. Yap, dia adalah dewa Poseidon yang mengincar si Demeter. Poseidon dan Demeter, jadi ceritanya tuh Poseidon ngelihat Demeter nih, dan disitulah dia langsung jatuh cinta. Dia ngejar Demeter dengan segenap hatinya. Bukannya suka, Demeter tuh justru kayak ogah banget tuh sama Poseidon, karena Poseidon tuh terkenal sama kekejamannya ya guys. Jadi dia tuh mikir kalau sama Poseidon pasti hidupnya gak bakal romantis, kayak tegang aja gitu, freak. Tiap hari, tiap ketemu, Poseidon tuh pasti mendekati si Demeter ini nih. Karena risih, Demeter kemudian menjauhi Poseidon dengan cara menyamar. Dia kabur dengan menyamar jadi kuda betina milik Raja Onkios. Poseidon kebingungan nih, dia mencari-cari Demeter kemana ya si Demeter kok gak kelihatan, tapi gak nemuin sosok Demeter. Nah, akhirnya dia pun sadar kalau Demeter udah berubah wujud jadi kuda betina. Poseidon udah tahu nih kalau dia udah berubah jadi kuda betina, dia kemudian menggunakan akalnya. Cerdik sih emang Poseidon. Dia lalu berubah wujud juga jadi kuda jantan. Nah, dari wujud itu kemudian dia mendekati Demeter yang udah jadi kuda betina deh. PDKT yang dilakukan Poseidon kali ini berhasil ya guys. Dengan wujud kuda itu, Poseidon berhasil mendekati Demeter dan memperkosanya. Dan dari hubungan itulah lahir anak Demeter yang bernama Despoina, seorang perempuan. Dan Arion, kuda jantan yang bisa ngomong. Nah, dari beberapa versi nih guys, setelah diperkosa oleh Poseidon, Demeter berubah wujud jadi manusia kembali. Dia juga dikatakan mandi di sungai Ladon. Dan dari sinilah ada istilah Demeter mandi yang merujuk pada cerita yang udah aku jelasin tadi ya guys. Gak cuma si Poseidon aja nih yang ngedeketin si Demeter. Zeus juga diceritakan telah memperkosa Demeter. Dan dari hubungan tersebut, Demeter dan Zeus punya anak nih. Dia adalah Persephone. Nah, cerita yang paling terkenal dari Demeter adalah ketika dia mengetahui bahwa putrinya udah diculik. Dalam mitologi Yunani, Persephone adalah pasangan Hades, dewa dunia bawah. Persephone menjadi ratu dunia bawah setelah Hades menculiknya dari bumi dan membawanya ke dunia bawah. Jadi ceritanya tuh dimulai pas Hades udah bosen nih hidup di dunia bawah dan pengen healing-healing gitulah ya. Jadi dia jalan-jalan nih ke dunia. Pas jalan-jalan dia tuh pakai kereta perangnya. Pas dia lagi jalan dia tuh ngelihat segerombolan cewek-cewek cantik
ya masih ABG-ABG gitulah ya. Yang dilihat Hades pada saat itu adalah para nimfa guys. Dan di gerombolan para nimfa itu ada satu wanita yang cantik banget. Dan dia adalah Persephone. Persephone dan gerombolan para nimfa itu lagi memetik bunga tuh ceritanya. Nah dari situlah kemudian ada sebuah lubang yang besar, yang gede banget. Dan dari lubang itu muncullah si Hades dengan kereta kudanya. Dia lalu menculik Persephone dan membawanya ke dunia bawah. Penculikan itu diketahui oleh Helios, dewa matahari, dan Heket, dewa persimpangan jalan dan ilmu sihir. Para nimfa yang melihat kejadian itu kemudian menemui ibunya Persephone dan mengatakan kalau dia udah diculik. Tapi mereka nggak bilang yang nyulik adalah si Hades ya guys. Karena penculikan itu terjadi sangat cepat. Dalam kesedihan, Demeter meninggalkan tempat para dewa atau Olympus dan bersembunyi di antara manusia sebagai wanita tua yang bernama Doso. Dalam pencariannya, Demeter dijamu oleh Keleus, Raja Eleusis di Attika dan juga Vitalos. Keleus kemudian memintanya untuk menjaga kedua putranya, Demophon dan Triptolemus, sebagai hadiah atas jamuan Keleus. Demeter berniat menjadikan Demophon sebagai dewa dengan cara memberinya amborsia dan meletakkannya di atas api. Namun Demeter tidak berhasil menyelesaikan prosesnya karena ibu Demophon, Meternira, menjerit saat melihat Demeter akan meletakkan bayinya di atas api. Demeter yang marah kemudian batal menjadikan Demophon sebagai dewa. Sebagai gantinya nih guys, Demeter mengajari Triptolemus cara bercocok tanam. Tapi ada juga versi yang bilang kalau di situ Demeter menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Terus nih, dia juga ngasih saran sama Keleus buat ngebangun kuil dan sebuah festival. Akhirnya Raja Keleus menuruti apa yang diperintahkan sama si Demeter. Dia tinggal di sana selama hampir setahun penuh. Demeter itu kan dewi kesuburan nih. Jadi selama setahun dan selama waktu itu juga, dunia tidak subur dan dilanda kelaparan. Hal itu membuat Zeus turun tangan. Ia dengan cepat mengutus Hermes untuk berbicara dengan Hades. Kemudian Hades setuju nih buat melepaskan Persephone. Nah, di sini Hades mulai licik nih. Hades diam-diam memberi biji delima sebelum Persephone pergi. Perlu kalian ketahui nih guys, siapa aja yang udah makan biji delima, maka kalian akan terikat dengan Hades dan Underworld selamanya. Tambah sedih dong ibunya. Tapi nih, Zeus ngasih saran buat mereka berdua. Saran itu mengatakan kalau Persephone dan Hades akan menghabiskan waktu bersama selama setengah tahun. Dan setengah tahun sisanya, Persephone ikut bersama ibunya di Olympus. Orang-orang Yunani percaya kalau pergantian musim tiap tahun itu berasal dari cerita ini. Ketika Persephone hidup di Underworld, Demeter mengabaikan tugasnya sebagai dewi kesuburan yang mengakibatkan tanaman sulit tumbuh. Ini adalah musim gugur dan musim dingin. Dan ketika Persephone ada di Olympus, Demeter menjalankan tugasnya dengan baik dan tanaman pun subur kembali. Ini adalah musim semi dan musim panas. Demeter juga pernah nih ada urusan sama Erysichthon, seorang bangsawan. Erysichthon adalah seorang pria yang kaya dan sombong banget. Suatu hari nih, dia menebang pohon di hutan suci. Akibat perbuatannya, dia membunuh seorang Dryad, nimfa yang tinggal di dalam pohonnya. Para Dryad yang lain mengadu tuh sama Demeter, dan sang dewi mengutuk Erysichthon dengan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Jadi kayak dia mau makan berapa banyak pun, dia tuh tetap lapar terus lapar lagi. Dan pada akhirnya dia pun meninggal karena dia memakan dirinya sendiri sampai habis dan akhirnya mati. Pusat pemujaannya adalah di Eleusis, terutama oleh kelompok rahasia misteri Eleusis. Dalam himne Homer buat si Demeter, kira-kira bertahun sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Demeter disebut sebagai pembawa musim, yang menunjukkan bahwa dia disembah jauh sebelum dia menjadi salah seorang dewa Olympus. Demeter dan putrinya, si Persephone, adalah figur utama dalam misteri Eleusis yang muncul lebih awal daripada cerita Dewi Olympus. Tempat penting lainnya adalah di Telpousa dan Vigaleia di Arkadia. Kelompok rahasia penyembah Demeter di Arkadia mengetahui nama asli dari putri Demeter dan Poseidon, seorang perempuan yang oleh kalangan luar disebut sebagai Desponia. Untuk menghormati Demeter dari Mysia, sebuah festival diselenggarakan selama 7 hari di Pelene, Arkadia.
Di Telpausa, dia dikenal sebagai Demeter Erinis atau Demeter Sang Kemurkaan. Dalam sebuah kuil di Onsion terdapat patung Demeter yang memegang keranjang di tangan kiri dan obor di tangan kanannya. Sementara di Vigaleia ada gua yang dikeramatkan untuk Demeter. Di gua itulah Demeter berdiam setelah diperkosa oleh Poseidon. Di gua itu, Demeter hanya memakai pakaian hitam sehingga dia disebut Demeter hitam. Di sana juga ada patung kayu Demeter. Dia digambarin lagi duduk di atas batu dengan tubuh perempuan, kepala kuda, dan kedua tangan memegang burung merpati dan lumba-lumba. Oh iya, di Indonesia, khususnya di Jawa, ada juga loh yang sama persis kayak Demeter, yaitu Dewi Sri, yang dikenal sebagai Dewi Kesuburan. Oke, teman-teman juga bisa ya request cerita apa aja sih yang pengen Putri bawain, bisa request di kolom komentar. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Terus aktifin juga loncengnya biar teman-teman tuh bisa update video terbaru dari aku. Aku Putri Diana and see you next time.